Halo teman-teman, kalian tahu nggak model-model pembelajaran rumpun teori belajar sosial? Kalau nggak tahu, yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Samsul Hadi serta teman-teman yang saya banggakan. Jadi, di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok 5 untuk membuka hasil diskusi kami atau juga tugas video presentasi yang berjudul Model-model pembelajaran rumpun teori belajar sosial. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Revila Salsabila dan ini teman-teman saya yaitu ada Fatia Deswita, Yuangga Mahendra Dwi Putra, Nurul Firdiana, serta Sri Puspitasari. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pada materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Ya, saya akan mau mempresentasikan yang slide ketiga, yaitu pendahuluan yang memaparkan teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini merupakan model interaksi sosial lebih mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Selain itu, juga memusatkan perhatiannya pada proses di mana realita yang ada dipandang sebagai sesuatu. Negosiasi sosial, konsekuensi dari model-model pengajar yang termasuk ke dalam rumpun ini menyebabkan prioritas utamanya diletakkan pada kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, selanjutnya konsep utama teori belajar sosial. Yang pertama observasi, yaitu belajar melalui mengamati perilaku orang lain. Imitasi, meniru perilaku model yang diamati. Pemodelan, proses di mana individu mempelajari perilaku baru dengan melihat orang lain. Positif atau penguatan, pengaruh positif atau negatif yang memperkuat perilaku tertentu. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu model pembelajaran sosial. Model pembelajaran sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembelajaran observasional, yaitu proses mempelajari keterampilan atau tugas baru dengan mengamati dan meniru perilaku dari orang lain atau model. Contohnya, seperti seorang siswa yang gemar membaca karena melihat seorang pustakawan atau meniru tingkah laku guru di sekolah yang gemar membaca. Yang kedua adalah pembelajaran vicarious, yaitu belajar dari pengalaman orang lain tanpa melakukannya langsung. Contoh, ketika seorang karyawan melihat bagaimana seniornya melakukan suatu pekerjaan dan karyawan ini lebih mudah untuk mempelajarinya dari cara mengamati seniornya tersebut bekerja daripada hanya melakukannya secara langsung atau melakukannya sendiri. Kemudian dengan demikian, perbedaan utama dari pembelajaran vicarious atau dari pengalaman orang lain dan pembelajaran observasional itu terletak pada niat belajarnya. Secara khusus, pembelajaran mengamati orang lain itu menyiratkan perhatian pada proses, retensi pengetahuan, motivasi, dan reproduksi. Sementara teori observasional hanya berfokus pada pengamatan. Yang ketiga ada pembelajaran resiprokal, merupakan hubungan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik antar individu, perilaku, dan lingkungan. Menuju slide selanjutnya, yaitu komponen utama dalam pembelajaran sosial.
dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perhatian atau attention maksud saya, yaitu fokus pada aspek perilaku yang diamati. Yang kedua, retensi atau retention, yaitu mengingat informasi yang diamati. Yang ketiga, reproduksi atau reproduction, kemampuan untuk meniru perilaku yang sudah diamati. Dan yang terakhir adalah motivasi atau motivation, yaitu keinginan untuk meniru perilaku tergantung pada hasil yang diharapkan. Seperti itu. Berikutnya adalah model-model pembelajaran sosial dalam pendidikan. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif atau yang disebut dengan cooperative learning. Pada model pembelajaran ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Proses belajar saling mendukung melalui observasi dan juga interaksi. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan project based learning. Pada model pembelajaran ini, siswa belajar dengan mengerjakan proyek nyata dan belajar melalui pengalaman langsung dan juga kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dalam pendidikan. Jadi yang pertama yaitu penerapan dalam kelas. Penerapan dalam kelas yaitu guru sebagai model. Guru berperan sebagai model atau teladan yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. Melalui tindakan, cara berbicara, dan sikap guru, siswa dapat mengamati dan meniru perilaku yang diinginkan. Misalnya seperti yang pertama, disiplin, yang kedua tanggung jawab, dan ketiga yaitu kerja keras. Ketika seorang guru secara konsisten menunjukkan ketepatan waktu, siswa kemungkinan besar akan belajar pentingnya nilai tersebut dan juga akan berusaha menirunya. Yang kedua yaitu menggunakan video dan teknologi untuk menampilkan role model. Teknologi dapat digunakan untuk menampilkan role model yang lebih relevan. Misalnya, video pendidikan yang menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dapat membantu siswa belajar melalui pengamatan. Di era digital saat ini, penggunaan video tutorial, simulatif interaktif, atau bahkan influencer positif di sosial media dapat membantu memperkuat pembelajaran sosial. Siswa dapat belajar keterampilan atau perilaku tertentu dengan mengamati orang-orang di media sosial tersebut. Oke baik, selanjutnya ada keterampilan sosial dan emosional. Pada keterampilan sosial dan emosional ini, yang pertama ada pengembangan keterampilan komunikasi. Misalnya, melalui pengamatan terhadap bagaimana orang lain berbicara, mendengarkan, atau menyelesaikan konflik, siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Pada saat di kelas, guru dapat mencontohkan bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif, misalnya dengan mendengarkan siswa secara aktif, berbicara dengan jelas, dan juga memberikan umpan baik yang konstruktif. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan emosi. Selain keterampilan komunikasi, teori belajar sosial juga sangat penting dalam mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi. Siswa dapat belajar bagaimana sih cara mengelola frustasi, kemarahan, atau mungkin stres melalui observasi perilaku guru atau teman sebayanya. Misalnya nih, jika seorang guru mencontohkan cara mengatasi stres dengan teknik pernapasan atau mungkin dengan cara meditasi, siswa cenderung akan meniru strategi tersebut dalam situasi yang sama. Oke, next yang ketiga di sini ada pembelajaran berbasis observasi dan imitasi. Dalam teori ini, pembelajaran tidak hanya terjadi melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui proses observasi. Misalnya nih, seorang siswa dapat belajar cara memecahkan suatu masalah dalam pelajaran matematika misalnya, bukan hanya dengan berlatih soal, tetapi juga dengan mengamati bagaimana temannya atau gurunya memecahkan masalah tersebut di papan tulis.
Yang keempat, di sini ada penguatan positif dan negatif. Teori belajar sosial juga menggarisbawahi pentingnya penguatan dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan penguatan positif seperti pujian atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Begitupun juga sebaliknya, konsekuensi negatif dapat diterapkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Siswa belajar melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang diterima oleh orang lain, sehingga mereka dapat menyelesaikan perilaku mereka. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kelemahan teori belajar sosial. Yang pertama adalah kelebihan teori belajar sosial, yaitu relevan dalam pembelajaran, berbasis observasi dan juga praktek, sehingga mampu mendorong pembelajaran kolaboratif dan pengembangan keterampilan sosial. Sedangkan untuk kelemahannya adalah tidak semua perilaku dapat ditiru atau diobservasi, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran yang membutuhkan pemikiran mendalam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Teori belajar sosial menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi. Model pembelajaran kooperatif dan berbasis proyek adalah contoh implementasi teori ini dalam pendidikan. Pembelajaran sosial memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan juga pemahaman. Sekian, terima kasih.